Selamat siang. Bagaimana? Bapak mau jual tanah kah? Yo, saya mau jual tanah. Tanah yang mana kah? Ini tanah ini Bapak punya sampai di gunung sana. Sampai di danau sana. 2 sekali. Bapak mau jual berapa itu? 2 miliar. Wah, Bapak mahal sampai bisa kurang kah? Ya, saya perlu jadi 2 juta juga boleh. Perlu sekali jadi. 2 juta? Bayar sekarang Bapak. Ini uang 2 juta. Selamat siang, Mama. Mama. Udah sepulang? Iya, Mama sudah sepulang. Iya. Baru Bapak bikin apa sana tuh? Iya, tidak tahu nih. Bapak dia bikin apa kah? Dia jual tanah kah? Coba kita lihat dulu. Iya. Mama Tanya dulu. Iya. Bapak jual tanah baru kita tinggal di mana? Stop! Jangan jual tanah lagi. Ingat, nasib anak cucu kita. Komponen terpenting dari sebuah kaum dan bangsa adalah hak-hak dasar tentang tanah dan adatnya, hak-hak dasar tentang flora dan faunanya, hak-hak dasar tentang kawasannya, hak-hak dasar tentang kebudayaannya, dan hak-hak dasar tentang nilai kebebasan, kebersamaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunannya. Semua yang itu telah dimiliki oleh orang Papua Proto sebagai kaum dan bangsa Malaysia sebelum kelahiran Yesus Kristus, sebelum bangsa Cina mengelilingi bumi abad 13, sebelum bangsa Eropa mengelilingi bumi abad 14, sebelum penjajahan kaum Belanda, Jepang, dan bangsa lainnya di atas tanah Papua. Namun karena alasan politik segitiga antara Republik Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda yang telah berkolaborasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka kekuasaan politik dan hukum beralih ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Selama masa kekuasaan Republik Indonesia itulah terjadi banyak kejanggalan dan konsekuensi dari penerapan kekuasaan politik terhadap tanah dan manusia Papua Proto. Dampak kekuasaan politik negara Republik Indonesia terhadap tanah dan manusia Papua Proto inilah yang kita hendak bicarakan. Bicara tanah sesungguhnya sangat sakral, bahkan sangat sensitif, karena tanah adalah yang paling mendasar, sehingga siapapun yang buat salah di atas tanah ini musibah bagi diri dan masa depan bagi anak cucunya. Lihat itu Pulau Papua. Pulau Papua itu tidak untuk dijual. Namun kami harus jujur bahwa ada fenomena, tradisi, kebiasaan, bahkan jadi budaya jual tanah dengan alasan ekonomi. Sejak Papua berintegrasi ke NKRI, Undang-Undang Agraria tidak relevan lagi dengan keinginan perkembangan rakyat dan pemerintah saat ini. Dengan dalih pembangunan tanah-tanah di Papua tanpa berpikir panjang, rakyat Papua menjual dengan keinginan oknum atau kelompok dengan tipu daya. Sesungguhnya kami sadar bahwa leluhur kita, orang tua kita dengan pengetahuan yang terbatas sehingga melepaskan ratusan bahkan ribuan hektar tanah
lebih sadis lagi, ada tanah-tanah yang dicaplok dan dikuasai. Sadar atau tidak, komunitas orang asli Papua tanahnya sudah hilang. Maka orang asli Papua tidak ada tanah. Dengan menyingkapi hal ini, Majelis Rakyat Papua berkewajiban mengingatkan kepada orang asli Papua di seluruh tanah Papua, mulai dari Waigeo, Sorong, sampai Sota di Merauke, Putung di Jayapura, di 28 kabupaten kota di Provinsi Papua dan 12 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat, bahwa mulai kampanye Majelis Rakyat Papua, orang asli Papua wajib revolusi mental orang asli Papua dalam rangka selamatkan tanah dan orang Papua di atas tanah Papua, supaya tanahnya tidak diambil dan tidak terampas, hilang atau punah. Falsafah tanah menurut orang Papua Proto berasal dari wasiat atau wejangan dari para leluhur. Jadi para leluhur orang Papua Proto selalu mengatakan, tanah itu kuberikan, kuwariskan, kuteruskan tanah ini kepadamu, dan engkau harus meneruskan, mewariskan, memberikan itu kepada anak cucumu. Kecenderungan yang ada adalah, yang patut dan yang harus diwaspadai adalah kecenderungan untuk kemudian orang dengan bebas menjual tanah dengan mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi, di mana di situ seringkali tidak terjadi keterbukaan, kesepakatan secara jujur antara dua pihak, dan dengan begitu banyak sekali terjadi kasus-kasus di mana pelepasan tanah tanpa melalui kesepakatan bersama dan juga tanpa kompensasi yang adil dan bermartabat. Seperti yang terjadi sekarang adalah perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan tanpa ada kompensasi yang layak bagi masyarakat. Ada istilah di tanah Papua, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, tapi dengan nama Tuhan juga kami menjual tanah ini. Dan juga ada alasan ekonomi sehingga tanah-tanah itu dijual begitu luar biasa kepada siapa saja. Padahal konsep Alkitab dalam Imamat 25 ayat 23 sampai dengan 26 di sana, tanah tidak boleh dijual berikan sembarang. Tanah hanya boleh dijual kecuali ada dalam situasi kondisi yang sangat miskin. Dan tanah itu ada mekanisme penjualannya, ada kontraknya, ada dibuat sedemikian rupa. Dengan demikian, kita tidak menjual tanah secara teologi. Tanah adalah hidup kita, tanah adalah harapan kita, tanah adalah tempat di mana kita berkebun, tanah adalah tempat di mana kita hidup, dan ada di sana Tuhan menyediakan bagi kita.